Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video yang kita buat khusus untuk para pelanggan yang sudah bergabung. Kita bahas soal di video kali ini. Berikut ini disajikan 5 elektron dengan bilangan kuantum sebagai berikut. Elektron yang terletak dalam satu subkulit adalah titik-titik. Satu subkulit itu ditandai dengan N yang sama dan juga L yang sama. Sehingga kalau kita perhatikan, di sini N-nya sama-sama 2, di sini berbeda, berarti tidak akan terletak pada subkulit yang sama. Karena yang bagian P ini berarti dia akan berada di subkulit 2S, sementara 2P, sementara yang Q akan berada di 2S. Kemudian yang R dan S memiliki nilai N dan L yang sama, berarti mereka akan sama-sama di 3S, di 3P dan 3P. Sementara di 32 berarti dia berada di subkulit 3D. Jadi jelas bahwa R dan S sebagai jawabannya, kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Unsur yang mempunyai jumlah proton 16 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang mempunyai jumlah proton titik-titik. Jumlah proton itu adalah nomor atom. Ketika kita bahas tentang unsur adalah ketika dia memiliki jumlah proton dan jumlah elektron yang sama. Sehingga kalau protonnya 16 berarti elektronnya juga 16. Kita konfigurasikan 16 ini menjadi 286. Artinya kalau kita perhatikan yang 6 ini adalah sebagai elektron valensinya adalah jumlah elektron pada kulit terluar, menandakan dia berada di golongan 6A. Nah, unsur yang mempunyai sifat yang sama adalah ketika dia mempunyai jumlah elektron valensi yang sama. Kita konfigurasikan yang 8 menjadi 2 dan 6, 12 menjadi 282, 18 menjadi 288, 20 menjadi 2882. Untuk 25 kita konfigurasikan menjadi 28. Kita tempatkan 2 di akhir karena dia golongan B. Berarti 2 tambah 8, 10 tambah 2 adalah 12. Berarti sini kita tuliskan adalah 13. Dan kalau kita perhatikan untuk unsur yang jumlah protonnya 16 tadi dengan elektron valensi 6, maka yang memiliki elektron valensi yang 6 juga adalah yang jawabannya di option. Pasangan unsur berikut yang keduanya berada pada blok P adalah titik-titik. Pernyataan dia berada pada blok P artinya unsur ataupun elektron terakhirnya akan berakhir di subkulit P. Kita uji yang di soal yang 9. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p5. Artinya dia berakhir di subkulit P. Untuk yang 19 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Berarti yang 19 ini tidak sesuai karena dia terakhirnya adalah di S. Kemudian yang 8, 1s2, 2s2, 2p4, dia berakhir di P. Kemudian yang 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, berarti kemudian dilanjutkan dengan 4s2, berarti akhirnya di S, ini juga tidak sesuai. Untuk 6, 1s2, 2s2, 2p2, untuk 12 adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Berarti ini juga tidak sesuai karena berakhir di S. 5 dan 7. Untuk 5, 1s2, 2s2, dan 2p1 sesuai karena berakhir di P. Untuk yang 7 adalah 1s2, 2s2, dan 2p3. Keduanya berakhir di P, maka jawabannya di option D. Sebagai pembuktian tambahan, kita kerjakan yang 4 adalah 1s2, dan 2s2 ini tidak sesuai karena berakhir di S. Kalau 8 tadi sudah kita kerjakan di awal di bagian B, berakhir di P4.
Maka dengan demikian kita peroleh bukti bahwa jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Unsur 1327Al di dalam sistem periodik terletak pada titik-titik. Jadi kalau 13Al ini kita konfigurasikan adalah 283. Kita perhatikan bahwa jumlah kulitnya adalah 3 kulit. Ini menandakan bahwa periode ketiga. Kemudian elektron terakhirnya 3, ini ada elektron valensi, menandakan bahwa dia berada di golongan 3A. Maka jawabannya adalah golongan 3A, periode ketiga. Kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Unsur A, B, dan C merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam satu golongan. Jika energi ionisasi unsur-unsur tersebut bertutur 419, 403, dan 496, urutan unsur tersebut dari atas ke bawah adalah titik-titik. Jadi energi ionisasi dalam unsur satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil. Kita akan susun dari yang paling besar ke paling kecil. Angka paling besar adalah 496, itu milik si C. Angka berikutnya adalah 419 miliknya si A. Dan angka yang terkecilnya adalah 403 miliknya B. Berarti dari atas ke bawah urutannya adalah C, lalu A, lalu B. Kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjut ke soal 13. Unsur yang terletak pada golongan 2A periode keempat mempunyai nomor atom titik-titik. Jadi unsur tersebut kalau dituliskan konfigurasi elektronnya di periode keempat dengan golongan 2A berarti 2882. Kita buktikan bahwa dia memiliki 4 kulit. Berarti sesuai bahwa periode keempat. Kemudian elektron valensinya adalah 2 sesuai dengan golongan 2A. Maka nomor atomnya dapat kita dapatkan dengan menjumlahkan angka-angka di sini. 2 ditambah 8, tambah 8, tambah 2 sama dengan 20. Maka kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjutkan ke soal berikut. Unsur yang sifatnya mirip dengan unsur 17X adalah unsur titik-titik. Kita konfigurasikan 17 ini menjadi 287, berarti memiliki elektron valensi sama dengan 7. Maka untuk mendapatkan unsur-unsur yang sifatnya mirip adalah ketika kita konfigurasikan masing-masing unsur yang ada di pilihan dan kita inginkan bahwa elektron valensinya juga sama dengan 7. 9F itu konfigurasinya adalah 27, 11Na adalah 281, Ca adalah 282, 18Ne adalah 288, 19K adalah 2881. Dan kalau kita perhatikan yang memiliki elektron valensi 7 adalah yang ini, jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal 15. Di antara atom-atom berikut yang mempunyai energi ionisasi terbesar adalah titik-titik. Jadi energi ionisasi dapat kita tentukan dengan mencari terlebih dahulu letak, golongan, dan periode dari masing-masing unsur. F adalah 27, berarti terletak pada periode kedua, kemudian golongannya adalah golongan 7A. Na 281, berarti periodenya periode ketiga, golongannya golongan 1A. Kemudian 283 berarti periodenya juga periode dalam huruf biasa saja, periode 2, periode 3, golongannya golongan 3A. 17 berarti 287, periodenya periode 3, golongannya golongan 7A, kemudian 2881, periode keempat, golongan 1A. Energi ionisasi dapat ditentukan, yang pertama adalah dari kiri ke kanan, berarti dari golongan 1 sampai ke golongan 8. Di sini adalah energi ionisasi yang paling besar. Kemudian dari atas ke bawah, dari periode 1, periode 2, 3, 4, dan seterusnya, makin ke bawah semakin kecil. Berarti kalau kita perhatikan, unsur dengan golongan terbesar di sini adalah unsur golongan 7, ya ada 2 pilihan.
yaitu si F dan juga Cl. Kemudian untuk mendapatkan energi ionisasi yang paling besar adalah ketika periodenya paling kecil. Jadi di antara F dan Cl, F itu memiliki periode 2, Cl memiliki periode 3, periode terkecil adalah milik si F, maka jawaban untuk soal ini adalah di option A. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini, semoga bisa dimengerti dan dipahami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.